Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Astuti dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 117. Saya bersekolah di SMA Negeri 16 Bekasi. Kali ini saya akan membahas tentang materi fluida statis. Sebelumnya, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu fluida tak bergerak atau hidrostatis dan fluida bergerak atau hidrodinamis. Sebelumnya, apa itu fluida statis? Fluida statis merupakan salah satu cabang seni sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Di materi pertama, kita akan membahas tentang besaran-besaran dalam fluida statis. Di dalam besaran fluida statis ini memiliki massa jenis, yaitu massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Rumus massa jenis adalah Pi sama dengan M per V. Pi sama dengan massa jenis, M sama dengan massa, dan V sama dengan volume. Selain itu, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di air atau tidak. Untuk objek yang massanya kecil selalu berada di atas, sedangkan massa jenis yang besar itu selalu di bawah. Seperti contohnya minyak dan air ini. Di contoh ini, minyak ini mengapung di atas karena si minyak ini memiliki massa jenis yang kecil, sedangkan air itu memiliki massa jenis yang besar. Oke, lanjut. Nah, di dalam besaran fluida ini terdapat namanya tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas benda itu. Rumusnya adalah Pi sama dengan F per A. Pi sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas. Di dalam tekanan ini terdapat yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini menyebabkan berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya. Lanjut, di sini juga ada rumus dari tekanan hidrostatis. Rumusnya yaitu Pi sama dengan Pi dikali G dikali H. Pi yang di sini itu adalah tekanan hidrostatisnya, dan sedangkan Pi yang di sini sama dengan massa jenis zat cair. Lalu G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman zat cair. Sekarang kita akan membahas contoh soal dari tekanan hidrostatis. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan contoh soal. Seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada di 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan? Massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita jawab, diketahui hanya sama dengan 50 cm. Lalu kita ubah dulu menjadi meter. Jadi hasilnya 0,5. P-nya adalah 1000 kg per meter kubik dan G-nya adalah meter per second kuadrat. Yang ditanyakan itu adalah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan. Kita jawab, di sini saya menggunakan rumus pH sama dengan P dikali G dikali H. pH sama dengan P-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, dan H-nya sama dengan 0,5. Kita kalikan semua, maka hasilnya akan menjadi 500 PA. Jadi tekanan yang diterima oleh si ikan adalah 500 PA. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum-hukum fluida statis. Yang pertama itu ada hukum hidrostatis. Hukum hidrostatis dinyatakan tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar di dalam satu jenis cairnya yang sama, maka besarannya akan sama. Besaran tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Hukum pokok hidrostatis adalah semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanannya juga sama. Rumus dari hukum hidrostatis adalah Pi sama dengan Pi dikali G dikali H. Pi yang di depan ini sama dengan
tekanan hidrostatika, dan P di sini sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan kedalaman zat cair. Kita lanjut ke contoh hukum hidrostatis. Bisa dilihat dari gambar ini. Untuk letak hidrostatis itu ada di letak titik B, dan untuk letak A itu ada di P hidrostatis, yaitu A sama dengan P. Lanjut, kita akan membahas tentang contoh soal dari hukum hidrostatis. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal hukum hidrostatik. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut yakni adalah 10 Newton per kilogram. Maka besaran tekanan hidrostatisnya ialah diketahui H sama dengan 3 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan adalah besaran tekanan hidrostatiknya. Kita jawab, saya di sini menggunakan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH sama dengan Rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, dan H adalah 3. Kita kalikan semua, maka hasilnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Di materi selanjutnya ini masih berhubungan dengan hukum hidrostatis. Kita masuk ke bagian B, yaitu hukum Pascal. Prinsip hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Di sini ada contoh hukum Pascal. Rumusnya adalah P1 sama dengan P2, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya, P1 sama dengan penampang 1, P2 sama dengan penampang 2, F1 sama dengan besaran gaya di penampang 1, F2 sama dengan besarannya gaya di penampang 2, A1 sama dengan peluasan penampang, dan A2 sama dengan luas penampang. Lanjut, kita akan membahas contoh soal tentang hukum Pascal. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas contoh soal hukum Pascal. Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masingnya adalah 0,04 meter persegi dan 0,10 meter persegi. Jika gaya masukannya adalah 5 Newton, maka berapakah gaya keluaran maksimum? Diketahui A1 sama dengan 0,04 meter persegi, A2-nya sama dengan 0,010 meter persegi, dan F1-nya sama dengan 5 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya keluaran maksimumnya atau F2. Di sini saya menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu F1-nya adalah 5 dan A1-nya adalah 0,04 sama dengan F2-nya tetap F2 karena itu yang kita tanyakan atau yang itu kita cari, dan A2-nya adalah 0,10. Lalu 5 kita bagikan dengan 0,04, maka hasilnya akan menjadi 125. Untuk F2 per 0,10 itu kita tetap diamkan saja karena F2-nya ini masih kita cari. Lalu F2-nya itu kita pindahkan dulu ke depannya. Lalu untuk 125 dan 0,10 itu kita kalikan, maka hasilnya akan menjadi 12,5 Newton. Jadi gaya keluaran maksimum suatu dongkrak adalah 12,5 Newton. Masih di materi yang sama, yaitu tentang hukum hidrostatis, kita masuk ke bagian C, yaitu tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat air akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarannya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Benda yang dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida maka akan mengalami 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Kita lanjut, di sini ada contohnya. Nah, untuk contoh terapung ini, sebagian objek ini berada di atas permukaan dan sebagiannya itu berada di zat cair. Keadaan ini terjadi karena massa zat
cairnya ini lebih besar dari massa jenis benda. Untuk yang melayang, semua bagian objeknya itu berada di dalam zat cair tapi tidak menyentuh dasar. Nah, untuk yang tenggelamnya ini dia ini semuanya sudah menyentuh dasar. Nah, sebagai contohnya lagi, di sini ada eksperimen telur. Nah, untuk telur yang tenggelam, karena massa jenis telurnya itu lebih besar daripada massa jenis si air. Nah, sedangkan untuk yang melayang, massa jenis telurnya itu sama dengan massa jenis si air. Dan untuk yang terapung, massa jenis telurnya itu lebih kecil daripada massa jenis si air. Oke, kita akan lanjut membahas contoh soal hukum Archimedes. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal Archimedes. Sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume baloknya adalah 8 meter kubik, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami oleh balok? Diketahui volume baloknya sama dengan 8 meter kubik, gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram, massa jenis minyaknya adalah 800 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah gaya angkatnya atau FA. Jawab, di sini saya menggunakan rumus FA sama dengan rho dikali G dikali V. FA sama dengan rho-nya adalah 800 kg meter kubik per meter kubik dikali dengan G-nya sama dengan 10 dan V-nya sama dengan 8. Kita kalikan, maka hasilnya akan menjadi 64.000 Newton. Sekarang kita masuk ke materi tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan fluida untuk menegang sehingga permukaan ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Rumusnya adalah gamma sama dengan F per D. Nah, bisa diubah menjadi gamma sama dengan F per 2L. Keterangannya, gamma-nya itu adalah tegangan permukaan, F sama dengan gaya tegangan permukaan, D sama dengan panjang permukaan, L sama dengan panjang kawat. Nah, contoh tegangan di kehidupan sehari-hari itu adalah nyamuk yang bisa berjalan di atas air, itik dan angsa bisa berenang dan terapung di permukaan air, dan yang terakhir itu adalah gelembung yang dihasilkan oleh air sabun. Lanjut, sekarang kita akan membahas contoh soal permukaan. Sekarang kita akan membahas contoh soal tentang tekanan permukaan. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis 1 gram per cm persegi dan tegangan permukaan 1 Newton per meter. Jika sudut kontaknya 60 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah besaran kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut. Diketahui R sama dengan 1 mm. Kita ubah dulu menjadi meter, maka hasilnya 1 kali 10 min 3. Rho-nya sama dengan 1 gram per cm persegi. Kita ubah dulu menjadi kilogram per meter kubik, maka hasilnya akan menjadi 100. Y-nya sama dengan 1 Newton per meter. Dan O-nya sama dengan 60 derajat. Dan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya itu adalah kenaikan permukaan air pada dinding kapiler. Nah, atau H. Kita jawab, di sini saya menggunakan rumus H sama dengan 2 Y cos theta dibagi P dikali G dikali R. Kita jawab, H sama dengan 2 dikali cos 60 dibagi P-nya adalah 100 atau 1000, G-nya adalah min 10, lalu R-nya adalah 10 min 3. Nah, maka hasilnya adalah 1 dibagi 10 sama dengan 0,1, lalu kita pindahkan ke cm, maka hasilnya akan menjadi 10. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turun zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipa.
Nah, rumus dari kapilaritas yaitu adalah gamma sama dengan 2 torsi cos theta per P dikali J dikali R. Keterangannya, gamma sama dengan perbedaan tinggi permukaan zat cair di dalam dan di luar pipa kapiler. Nah, yang torsi adalah tegangan permukaan, G sama dengan percepatan gravitasi, torsi sama dengan sudut kontak, R sama dengan jari-jari penampang pipa kapiler, dan P sama dengan massa jenis zat cair. Nah, di dalam kapilaritas ini ada gaya tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik ini dibagi menjadi dua, yaitu adasi dan kohesi. Adasi adalah gaya tarik-menarik partikel yang tidak sejenis. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Lanjut, kita akan lanjut membahas contoh soal dari kapilaritas. Sekarang kita akan membahas contoh soal kapilaritas. Pada sebuah pipa kapiler mempunyai diameter 0,6 mm. Kemudian dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa. Rho sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa kapiler ialah 140 derajat. Jika tegangan permukaan raksanya yakni 0,06 Newton per meter, maka berapakah penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut? G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Diketahui D sama dengan 0,6 mm. Kita pindahkan ke meter, maka hasilnya 6x 10 - 4. R-nya sama dengan 3x 10 - 4 meter. Y sama dengan 0,6 Newton per meter. Rho raksanya sama dengan 13.600 kg per meter kubik. G-nya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Tentanya sama dengan 140 derajat. Ditanyakan itu adalah penurunan raksa dalam pipa kapiler adalah atau AH. Kita jawab. Di sini saya menggunakan rumus H sama dengan 2Y dikali cos theta dibagi Rho dikali G dikali R. H sama dengan 2 dikali 0,06 dikali cos 140 derajat dibagi 13.600 dikali 9,8 dikali 3x 10 - 4. H sama dengan min 0,092 dibagi 39.384. Maka hasilnya adalah min 0,0023 mm. Untuk materi selanjutnya atau materi terakhir kita kali ini yaitu tentang viskositas atau kekentalan fluida. Viskositas atau kekentalan fluida menyatakan besaran gesekan suatu fluida saat mengalir. Jika fluida memiliki viskositas, maka akan menimbulkan gaya gesek atau Fs. Contohnya seperti madu dan selai. Karena madu dan selai ini memiliki kekentalan yang lebih tinggi dibandingkan air dan minyak, maka si madu dan selai ini lebih sulit untuk dituangkan daripada si air dan minyak. Lanjut, kita akan membahas soal viskositas. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas contoh soal terakhir yaitu tentang viskositas. Sebuah buah logam berdiameter 200 mm jatuh ke dalam cairan gliserin yang memiliki koefisien viskositasnya 1,5 Pa sehingga memiliki kecepatan 0,2 meter per second. Tentukan gaya gesek strokes antara bola dan gliserin. Kita jawab, diketahui D sama dengan 200 mm. Kita pindahkan dulu ke meter, maka hasilnya menjadi 0,2. R-nya sama dengan 0,1 meter, eta-nya sama dengan 1,25 Pa, F-nya sama dengan 0,2 meter per second. Yang ditanyakan adalah gaya gesek strokes dan gliserin. Kita jawab, di sini saya menggunakan rumus F sama dengan 6 dikali Pi dikali eta dikali R dan dikali V. F sama dengan 6 dikali 3,14 dikali 1,25 dikali 0,1 dan dikali 0,2. Maka hasilnya adalah 0,471 Newton. Nah, karena materi sudah habis, saya akhiri presentasi saya sampai sini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.